Shalom, anak-anak muda, terkhusus untuk teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau wajib untuk mendengarkan ini, yaitu ada 10 cara mengenali sifat asli seorang pria. Karena ada banyak orang berpacaran, bahkan sampai menikah dengan seorang pria yang dia tidak kenali. Akibatnya dia kecewa, akibatnya dia sedih. Dan banyak yang kemudian bilang, kenapa dulu aku gak kenal dia? Kenapa? Terlambat. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek untuk mengenali pasanganmu ataupun pacarmu ataupun dia yang coba dekat sama kamu, sifat aslinya seperti apa. Dan pesan saya, kalau kamu dapati ternyata sifat aslinya ternyata nggak baik, maka pesan saya jangan pacaran dengan dia. Oke? So, berikut ini cara mengenali sifat asli pria. Yang pertama tentunya lewat proses waktu. Kita nggak bisa mengenal seseorang hanya hitungan seminggu. Orang kalau mau dekat biasanya yang dipakai adalah topeng. Ya, supaya kelihatan baik, supaya kelihatan ini. Kita nggak bisa mendefinisikan seseorang hanya hitungan bulan. Kalau saya, untuk mengenal seseorang secara detail, ya minimal setahun. Makanya saya nggak percaya yang namanya cinta yang instan. Saya nggak percaya yang namanya cinta pada pandangan pertama. Saya nggak percaya itu. Sebab cinta itu realistis. Semua butuh proses waktu. Ya, dan saya berharap teman-teman sebaiknya jangan terburu-buru berpacaran. Kenali dulu sifat aslinya lewat proses waktu. Itu yang pertama. Jadi untuk mengenali sifat asli seorang pria lewat proses waktu. Yang kedua, dalam pergaulannya. Jadi kalau mau tahu sifat asli seorang pria, coba lihat seperti apa pergaulannya. Apakah pergaulannya pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk? Sebab firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya dia yang baik sekalipun kalau pergaulannya buruk akan dirusak. Jadi perlu sekali untuk ngecek bagaimana ini orang pergaulannya. Apakah bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang punya visi, orang-orang yang punya mimpi besar, orang-orang yang takut Tuhan, atau sebaliknya bergaul dengan orang-orang yang gak benar, melakukan hal-hal gak benar. Nah, itu penting banget, sehingga engkau tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Jangan cuma terpesona hanya karena dia ganteng. Gila ganteng banget, sampai engkau gak lihat lagi pergaulannya bagaimana. Dan banyak wanita termakan di sini hanya karena modal ganteng doang. Ya, ini bagi saya wanita ini masih labil, tidak dewasa dan tidak jelas. I'm sorry to say, saya harus ngomong kayak gitu. Ya, jadi coba ngecek dari pergaulannya. Nanti akan nampak kira-kira gimana sih sifat aslinya. Nah, kemudian yang ketiga, lebih simpelnya, lebih cepatnya adalah untuk mengenali sifat asli seorang pria. Tanya teman-temannya, kira-kira apa sih orang ini, gimana sih orangnya? Atau tanya sepupunya, tanya keluarganya untuk lebih tahu. Sebab ada keluarga-keluarga tertentu yang transparan, mereka fair orangnya. Artinya kalau saudaranya nggak baik, ya dia bilang nggak baik. Kalau anaknya nggak baik, dia bilang nggak baik. Ada yang begitu. Jadi kalau kamu mau tahu secara instan, tanya teman-temannya, tanya saudaranya, tanya keluarganya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah coba lihat bagaimana dia cara memperlakukan orang tuanya. Apakah dia anak yang mengasihi orang tuanya? Apakah dia anak yang mendengarkan orang tuanya? Apakah dia anak yang menghormati orang tuanya? Jadi kalau dia begitu sayang sama orang tuanya,
itu bisa dipastikan sifatnya juga baik. Tapi kalau ke orang tuanya dia bersifat kurang ajar, udahlah, itu sifatnya buruk. Ya, jadi coba lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang tuanya. Nah, kemudian yang kelima adalah lihat cara dia menghadapi satu tantangan ataupun satu masalah. Ketika dia diterpa masalah, ketika dia menghadapi tantangan, bagaimana respon dia? Apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia menyalahkan orang lain? Apakah dia jadi emosional, marah-marah? Itu penting banget. Atau sebaliknya dia bersyukur, sembari dia belajar, sembari dia bertumbuh di situ. Itu penting banget. Kalau mau lihat orang asli seseorang, jangan lihat dia di tempat ibadah. Kalau di tempat ibadah semua orang kelihatan baik, tapi lihat waktu ada masalah, kelihatan belangnya di situ. So, itu yang kelima. Yang keenam, coba lihat ketika kalian ketemu atau ngobrol atau ngechat atau telepon, apakah dia menjelek-jelekkan mantannya atau tidak. Karena ada pria yang mungkin saking jengkelnya sama mantannya, yang mungkin karena mungkin pribadinya nggak baik si pria ini, dia jelek-jelekkan mantannya. Ya ini kamu mesti tahu, kalau orang lain dia jelek-jelekkan, maka kemungkinan kamu juga akan dijelek-jelekkan. Jadi itu penting banget. Ya, coba lihat yang keenam itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah lihatlah sikapnya terhadap contoh. Waktu kalian pergi makan, entah itu di rumah makan, di restoran, atau dimanapun. Nah, waktu kalian makan, ya, cobalah lihat bagaimana dia memperlakukan pelayan di situ. Bagaimana dia memperlakukan bahkan tukang parkir di situ. Atau mungkin pengamen, atau mungkin anak-anak yang mungkin lagi meminta atau lagi ngamen atau menjual sesuatu. Coba lihat bagaimana dia memperlakukannya. Apakah dia arogan? Apakah dia cuek? Apakah dia sombong? Dari situ kamu bisa menilai kira-kira orang ini seperti apa. Atau sebaliknya, dia begitu perhatian, dia bisa memberikan seberapa dia bisa berikan. Itu penting banget. Hal-hal seperti itu menggambarkan kehidupan orang itu. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah lihat ketika contoh ini ya. Siapa tahu ternyata pacarmu ini orangnya main games, suka hobi games, entah itu FIFA, sepak bola atau apa. Coba lihat ketika dia main games, apakah dia marah-marah? Apakah dia mengeluarkan kata-kata jorok atau kasar ketika dia kalah main games? Nah, kalau itu dia tunjukkan, maka itu tidak beda jauh dari aslinya dia. Bayangkan main games aja dia udah kata-kata kasar, main games aja dia udah kata-kata jorok, apalagi di realita, di kehidupan nyata. Ya, itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah lihat bagaimana dia memperlakukan hewan. Entah itu kucing, entah itu dogi, ya. Coba lihat bagaimana dia memperlakukannya. Apakah dia kasari? Apakah dia tenang segala macam? Dari situ kita bisa lihat. Ya, sekalipun ini tidak ukuran mutlak, tapi minimal dari sini kita bisa dapat gambaran. Kalau hewan saja dia perhatikan dengan baik, dia sayangin, apalagi kan manusia. Logikanya di situ. Dan yang terakhir adalah coba lihat si pria tersebut, apakah dia menyukai anak kecil apa tidak. Karena biasanya pria yang sayang terhadap anak kecil, yang sangat peduli memperhatikan anak-anak kecil, biasanya bahwa pria itu adalah pria yang baik, pria yang perhatian, pria yang peduli, pria yang penuh dengan cinta kasih. So, coba perhatikan itu. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya simple, tapi ini sangat powerful banget untuk ngecek sifat asli seorang pria. Nah, saya berharap
begitu kamu coba lihat ke 10 hal ini, saya berharap ternyata pasanganmu adalah pria yang baik. Dan saya berdoa hubungan kalian boleh berhasil, diberkati dan jadi berkat. Ingat, berpacaralah dengan seorang pria yang benar-benar baik, benar-benar takut Tuhan, dan benar-benar mengasihimu. Oke? Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.